persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita yang datang kepada Dia dengan kerinduan. Kita mau diubahkan, kita mau dipulihkan. Karena Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami datang ke altar-Mu yang kudus Yesus. Kami rindu ya Bapa, kiranya Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh sangat haus dan rindu ingin menyembah Engkau, menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, segala kuasa yang bukan daripada Engkau ya Bapa saat ini. Apabila hadirat-Mu turun Yesus Kristus, saat ini juga Tuhan Yesus, Engkau mengusir semuanya ya Bapa. Biarlah setiap firman yang masuk di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa bertumbuh menjadi subur dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita katakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari angkat suara kita nyanyikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagi, katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari semuanya kita angkat suara kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kita naikkan doa. Terima kasih Yesus, Engkau baik ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus, Engkau lembutkan setiap hati kami ya Bapa di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau ya Allah kami, biarlah Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi Engkau lembutkan setiap hati yang datang kepada Engkau ya Bapa. Beri kami kerendahan hati untuk tunduk dan patuh kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak. Kami ikuti setiap perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari semuanya kita lebih dahsyat lagi, angkat suara kita sembah. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari semuanya kita nyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah kami semua Yesus, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kita mulai sembah, kita naikkan syukur kita buat Allah yang penuh kasih. Tak pernah Dia menolak kita datang padanya, sebab Dia mengasihi kita. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu datang, kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Kami membawa korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hirana malabaya patakara labaya sande. Oh Yesus Raja, Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami, satu-satunya yang kami harapkan. Yesus, saat ini ya Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami Yesus. Ya Sando, ya Sande, sikira labaye, kara labaya Sando, Engkau panggil, mari sentuh bahkan kami lebih dahsyat, bahkan kami lebih indah di hadapan-Mu Yesus. Sungguh kami tak mampu tanpa Engkau ya Tuhan, sungguh kami tak bisa berjalan tanpa penyertaan-Mu Yesus. Kami sembah, kami tak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Dalam jiwa kami selalu memuji, memuja Engkau ya Bapa.
Sembah Dia, katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat suara kita sembah Dia, katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama dari awal kita angkat suara, kita nyanyikan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita ulangi dari awal sama-sama, katakan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah dan puji penuhi kami. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari semuanya kita angkat suara kita sembah Dia lebih dalam lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, kami sembahkan. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, kami menyembah. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Sembah lagi kita sembah, senangkan Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, ralamaye patakara lama 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 lama. Kami sembah Raja.
Jadikan kami seperti emas yang murni. Sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Sama-sama katakan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada tak berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, di menara doa ini satu kerinduan kami, biarlah ya Tuhan kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau tundukkan hati kami mau sujud di kakimu. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, sentuh hati setiap kami, ubah tiap kami Tuhan. Tuhan, ubah tiap kami Tuhan. Mari masing-masing doa saudara.
masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan, Kau limpahkan ya Tuhan. Engkau berikan kami kasih karunia-Mu. Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Beri kami iman untuk bisa melihat ya Tuhan, perkara-perkara besar, janji-janji-Mu yang besar, yang Kau sediakan buat setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini. Ya Tuhan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan apa yang harus diambil. Mereka mengalami kesulitan ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan tuntunan-Mu. Ya Tuhan jalan-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan. Anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Makasih banyak Bapa. Makasih Tuhan. Pakai hidup kami. Kuduskan kami semuanya. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan mau belajar saudara. Sesuatu yang sangat penting dan sebenarnya kita sudah tahu. Tapi kita mau terus memperbarui dan kita akan belajar lebih lagi. Saya berikan judul khotbah saya. Sepanjang minggu ini kita belajar tentang rendah hati. Rendah hati. Ya, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Saudaraku, ya, mari kita akan lihat Alkitab apa kata firman Tuhan mengenai rendah hati, ya. Berkatnya apa? Mazmur 25 ayat 9. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, kita akan belajar rendah hati karena kita tahu inilah cara Tuhan memberkati kita kalau kita mengambil keputusan untuk berlaku rendah hati. Rendah hati itu bukanlah merendahkan atau mengecilkan diri sendiri, bukan. Ya, aku nggak bisa apa-apa, aku mah nggak tahu apa-apa, ya kan sekarang. Bukan itu saudaraku, ya kan. Tetapi rendah hati itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang artinya bahwa Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa, ya kan, mendapatkan apa-apa. Ya kan, orang yang rendah hati itu orang yang suka sujud nyembah. Ya kan, dia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Fokus hidupnya saudara, yaitu apa? Dia ingin melayani sesamanya. Bisa mendahulukan kepentingannya. Ya kan, mendahulukan kepentingan orang lain. Ya kan, daripada kepentingannya sendiri. Nah, kalau kita mau belajar tentang rendah hati saudara. Ya, kita bisa belajar ya dari Yesus. Gambaran yang sempurna tentang kerendahan hati itu kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Pribadi daripada Yesus saudaraku. Di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 8. Ya, Rasul Paulus menggambarkan tentang kerendahan Yesus. Kerendahan hati Yesus. Sehingga kita tahu, kita ngerti bahwa Allah telah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut. Ya akan menyembah daripada Yesus. Kenapa? Yesus, ya saudaraku, walaupun dia Allah, saudara, dia tidak menganggap kesetaraan dirinya, saudara. Ya kan? Tapi dia mengambil rupa, Alkitab katakan, sebagai hamba. Kita lihat, kita baca sama-sama yuk Alkitab ini. 1, 2, 3. Dan janganlah apa? Tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang. Jadi orang yang rendah hati, ya, dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya dia sendiri. Tetapi dia juga memikirkan, ya, mendahulukan dan bisa melayani kepentingan orang lain. Itu rendah hati saudaraku.
Bukan rendah hati bukan kita ngomong mana-mana. Aku mah gak bisa apa-apa. Aku bukan ini, bukan itu, saudara. Rendah hati adalah, saudara, bahwa kita bisa, ya kan, mendahulukan kepentingan orang, bisa memikirkan dan bisa, ya, saudara, menolong, ya. Setiap orang mendapatkan apa yang jadi keinginannya, ya saudara, bisa memperhatikan bukan cuma diri sendiri. Yang kedua, ya ayat yang kelima kita baca sama-sama. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita, nah, orang rendah hati selalu berdoa, selalu berusaha, ya kan, memiliki pikiran seperti pikirannya Tuhan. Pikirannya Yesus itu adalah pikiran apa? Yesus selalu berpikir dengan pikiran kasih. Makanya kalau dia lihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas. Itulah kerendahan hati. Saudara, mau melayani, mau menolong. Saya yakin kalau kita rendah hati, kita tidak mungkin mengambil, ya, mencuri milik daripada orang lain. Kita tidak akan mengambil hak-hak orang lain. Itu rendah hati. Yang ngerti katakan amin. Hanya kesombongan, ya, yang mendahulukan kepentingan sendiri. Pokoknya egonya jalanin. Nah, Yesus dia berkata, Yesus selalu begitu. Ya salah, selalu pikirannya. Ini latihan rendah hati. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama yuk. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan orang yang rendah hatinya seperti itu adalah orang yang tidak selalu menuntut haknya, pengakuan, dituntut pengakuan, haknya pengakuan, minta selalu nuntut dihargai, Enggak, yes, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia datang untuk melayani, ini kerendahan hati, bukan untuk dilayani. Ya, ketika kita ambil keputusan untuk berpikir bagaimana aku bisa melayani dia, memenuhi kebutuhannya, ya kan? Istilahnya saudara menjawab, ya kan, menjadi jawaban atas doa-doa. Tuhan melihat kita sebagai orang yang ini namanya kerendahan hati yang sejati. Dan dalam rupanya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di sini Yesus bicara komitmen dia, ya, komitmennya dia mengerjakan panggilan Bapaknya untuk sampai selesai rendah hati. Nah, mengapa kita harus memilih hidup untuk lebih memikirkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri? Ngapain dipikir? Ini karena Tuhan perintah kepada kita. Katakan amin. Dan kalau kita belajar memikirkan kepentingan orang lain, ya, itu Tuhan lihat kita sebagai orang yang rendah hati. Ada 4 janji Tuhan, ya. Jika kita mau berlaku rendah hati, dalam arti ini rendah hati dalam ini adalah kita mau belajar memikirkan kepentingan orang lain, belajar memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara, ada 4 hal janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Saudara mau belajar jadi berlaku untuk rendah hati, saudara mau amin? Wah, saya percaya, ya kan, Tuhan akan pakai hidup kita secara luar biasa. Yang pertama, saudara, ya, kalau jika kita berlaku rendah hati, Tuhan akan membimbing dan mengajarkan jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, sebagaimana tadi kita sudah baca Mazmur 25 ayat 9 yang mengatakan apa saudara? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya ingin sampaikan begini saudaraku. Jika kita bingung untuk mengambil keputusan, ya, jika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih, jika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat atau lakukan, ambil keputusan ini saudara.
berlakulah rendah hati. Karena Tuhan janji, kalau kita berlaku rendah hati, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Katakan amin. Rendah hati kita mau mikir, saudaraku, ya kan? Aku akan cari Tuhan. Aku akan cari Tuhan. Aku mau cari pertolongan Tuhan. Aku tidak bisa berubah dengan kekuatanku sendiri. Ya, aku tidak akan bisa dapat apapun, ya kan? Tidak bisa selesaikan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Aku akan berdoa, aku akan minta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus aku lakukan. Yang kedua adalah semua yang aku lakukan semata-mata bukan tentang diriku, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi yang aku ya kan doakan, yang aku minta adalah ya bagaimana caranya aku bisa melayani banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Ini Tuhan pasti jawab. Saya kasih contoh saudaraku, ya kan di dalam Alkitab, ya kan kita kenal nama seorang bernama Daud. Tuhan telah menemukan Daud seorang yang berkenan di hati dia. Dan kita juga baca saudara ada Alkitab katakan bahwa ya kan Daud ya selalu berada di dalam jalan kebenangan. Kalau nggak salah 66 kali saudara peperangan yang dilakukan oleh Daud. Tidak ada satu kali pun Daud mengalami kekalahan. Kata kuncinya di mana? Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu saudara. Paling tidak ada 7 kata. Ya, 7 kali saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. 7 kali. Untuk 7 kali peristiwa. Itu menjelaskan bahwa Daud ketika dia ada apa-apa. Yang saudara, dia bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ketika dia kena apa-apa, selalu dia bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Doa Daud ketika dia bertanya sama Tuhan, bukan tentang diri dia. Saudara, semua tentang apa saudara? Tentang bangsanya. Bagaimana bangsanya bisa dilindungi, dipelihara, dan diberkati. Satu hari saudara, ketika Daud saudara dipromosi menjadi raja Israel. Ketika Daud baru diangkat jadi seorang raja Israel. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang Filistin, bangsa Filistin bersepakat untuk tangkap Daud. Seringkali saudara tahu bahwa ketika saudara rendah hati, saudara pasti akan diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara rendah hati, saudara pasti dipromosi oleh Tuhan. Kalau saudara rendah hati, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah dengar baik, ketika saudara dipromosi, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, pasti ada orang Filistin. Filistin itu lambang daripada roh iri hati, roh dengki yang nyerang. Saudara pernah nggak berkata begini, ketika saudara sudah mulai diberkati, ada orang datang begini. Aku lihat kau sukses ya, jangan sombong. Gitu. Kelihatannya dia nasehatin kita, tapi hawanya itu nggak harum, saudara. Di situ ada berbau Filistin. Ketika kita terluka, tergores, kita kalah. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Nah ini saya mau cerita aja, saudara. Nah kita lihat saudaraku, ini ceritanya. Ya, orang yang rendah hati, saya berkatakan bahwa Tuhan akan tunjukin jalan mana yang harus dia pilih. Di sini Tuhan akan membimbing dia, Tuhan akan mengajarkan dia. Saudara, tetapi syaratnya apa? Dia harus berdoa. Dia harus bertanya sama Tuhan. Seperti Daud. Sekalipun musuhnya sama. Kasusnya sama. Kalau dia timbul, dia selalu tanya. Kita baca saudara. Ya, ini kisahnya kita akan baca sama-sama. Ini bagus untuk kita belajar. 2 Samuel pasal 5. Ayat 17 sampai 25. Musuhnya sama orang Filistin. Saudara. 2 kali Daud mengalami peperangan dengan orang Filistin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi saudaraku, ya kan, Daud bisa mengalahkan sampai 2 kali dalam peperangan ini. Tidak kalah karena Daud bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan Daud strategi yang berbeda di dalam setiap peperangannya. Coba kita lihat sini saudara. 1, 2, 3 kita baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah
semua orang Filistin untuk apa? Menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan tempat di mana saudara, itulah tempat perlindungan. Ini lambang daripada Yesus saudara ya. Kubu pertahanan. Dan waktu Tuhan kasih perintah sama Musa, ya kan perintah-perintahnya banyak. Saudara ada ketapan, misal ada orang yang tidak sengaja membunuh saudaranya. Ya kan, dia harus pergi ke kubu pertahanan. Untuk melindungi nyawanya, jiwanya saudaraku. Ya kan, supaya dia tidak dibunuh karena saudara kita tahu hukum daripada Musa, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, segala macam saudaraku. Tapi kalau dia misalnya dia lagi sedang menebang kayu di hutan, lalu mata kapaknya itu copot, mengenai daripada salah seorang saudaranya, kepalanya, lalu dia mati, maka dia harus pergi ke kubu pertahanan. Nah Daud saudara ketika dia mendengar bahwa dia sedang dikepung untuk ditangkap oleh orang Filistin, dia pergi ke kubu pertahanan. Untuk apa dia di sana? Dia berdoa. Saudara kita baca ayat 18, 1, 2, 3. Ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud apa? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Karena Daud saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih jawab, kamu maju. Waktu dia lawan saudara, orang Filistin itu dikalahkan. Waktu dia berhasil mengalahkan orang Filistin saudara, perhatikan kerendahan hati Daud. Daud gak bilang, ini karena aku nih. Karena aku memang udah latihan perang. Ya kan, karena aku gini-gini. Karena aku sudah berdoa. Enggak, dia ngomong kayak gitu. Saudaraku, tapi dia berkata apa saudaraku? Ya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air. Dia memuliakan Tuhan. Saudaraku yang Yesus, lalu dampak daripada peperangan itu adalah orang Filistin meninggalkan berhalanya. Dan Daud saudara mengangkat orang-orangnya. Ayat 22, rupanya orang Filistin yang tadi sudah dikalahkan. Saudara, sekarang di sini katakan mereka maju lagi. Saudara, untuk menyerang Daud. Ayat 22 kita baca, 1, 2, 3. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Tuhan jawabannya berbeda. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depan kamu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Katakan amin saudara. Lihat. Ya, perangnya sama dengan orang Filistin, tapi strateginya berbeda. Saya melihat begini saudaraku. Saya ingin ajak saudara, ya kan? Yuk kita belajar berlaku rendah hati. Katakan amin. Orang yang rendah hati artinya apa? Orang yang suka berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Setiap hari dia berdoa, minta hikmatnya. Katakan amin. Ya jadi karena Tuhan tunjukin jalan buat kita saudara yang rendah hati. Di seluruh orang. Maka jalan hidup kita seperti apa? Cahaya Alkitab katakan Amsal 4 ayat 18 gini saudara. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara ini. Saudara dan saya kalau kita mau menjadi orang yang belajar berlaku rendah hati. Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang benar. Jalan hidup orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian lama terang
kian apa? Terang. Sampai rembang tengah hari. Mungkin saudara berkata dunia ini makin susah, makin berat. Tapi saya yakin kalau kita berlaku rendah hati, ada apa-apa, berdoa dan tanya sama Tuhan. Apa kalau nggak ngerti juga, saudara bisa tanya sama pemimpin rohani saudara. Saudara bisa konsultasi dengan orang-orang yang penuh dengan firman, yang mengasihi saudara. Saya yakin Tuhan akan membimbing saudara, Tuhan akan mengajar saudara, dan jalan hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Tapi jalan orang fasik itu orang sombong. Sombong artinya nggak mau dengar nasihat. Merasa diri paling benar, itu orang fasik. Saudara, itu jalannya seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dia tidak tahu apa yang membuat dia tersandung karena tidak kelihatan. Biasanya saudara, orang fasik itu tidak akan pernah mau mengakui, saudara, ya kan, penyebab daripada kegagalannya. Apa penyebab kegagalan? Selalu penyebabnya adalah kesombongan. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mendengarkan nasihat baik untuk hidupnya. Saudara mengerti sini? Yang pertama adalah orang rendah hati. Tuhan akan menunjukkan apa? Jalan. Ini berkat yang pertama. Ini janji Tuhan yang pertama. Ya, saudara nggak akan pernah kebingungan apa yang harus saudara putuskan. Yang kedua, kalau kita berlaku rendah hati, Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Yesaya 266 ayat 2. Kita baca sama-sama. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi. Tuhan bilang, semuanya ini terjadi karena tangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah, terjemahan lain adalah bahwa terhadap kepada orang yang rendah hatilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Dalam terjemahan lain dikatakan gini saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati, ya, yang gemeter mendengarkan firman-Nya. Orang yang rendah hati adalah orang yang gemetar mendengar firman-Nya, dan orang inilah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang yang egois. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang sombong. Ya kan, Tuhan tidak akan pernah memberkati mereka yang diam-diam berpikir bahwa mereka tuh lebih baik. Saya ini lebih baik dari yang lain. Ya kan, Tuhan hanya memberkati mereka yang rendah hati, yang suka mencari Tuhan. Yang suka mencari Tuhan, mencari firman-Nya, saudaraku, ya kan, terlebih dahulu. Katakan amin. Nah, ini saudara, janji Tuhan, ya, bagi orang yang rendah hati, yang suka mencari Tuhan. Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Saudara lihat sini, ya, kita belajar. Ini saya ngajar, kenapa saya harus ngajar? Supaya dengan pengajaran ini kita bisa belajar, saudara bisa tulis, saudara bisa baca ulang, doakan, dan praktekkan. Saya yakin, saudara, firman Tuhan ini akan mengubah hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama Amsal 8 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Saudara, orang yang rendah hati adalah pasti adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang suka mencari Tuhan. Katakan amin. Tuhan bilang begini, ya kan? Orang yang mengasihi aku, ya kan? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Saudara, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, yang suka mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan makin ngerti bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, dia kan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Tekun mencari Tuhan itu artinya apa saudara? Tekun mencari firman-Nya, hikmat-Nya, jalan-jalannya gimana. Itu saudara, Alkitab katakan, ya kan? Kekayaan dan kehormatan ada padaku, kata Tuhan. Jadi kalau kita tekun mencari Tuhan, saudara, maka kekayaan dan kehormatan akan kita dapatkan.
Banyak orang cari kekayaan dan kehormatan, dia kejar itu. Tapi gak ada cari Tuhannya. Banyak orang cari berkatnya, berkat Tuhan, tidak cari Tuhannya. Tuhan ini ada berkatnya, katakan amin. Di dalam Tuhan ini. Barang saya mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Dijelaskan saudara, aku ini dalam diri aku ada kekayaan, ada kehormatan, harta yang tetap. Apa yang harta yang tetap? Jiwa-jiwa. Keluarga kita yang belum diselamatkan. Kalau kita suka mengasihi Tuhan, suka mencari Tuhan, maka Tuhan akan genapi janjinya. Satu orang bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Ini harta yang tetap. Ini harta yang kekal. Ini jiwa. Saudara, jiwa itu adalah yang kekal itu 3. Allah itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Jiwa-jiwa itu kekal. Katakan amin saudara. Dan keadilan. Ada 4 hal. Kalau saudara yang kan mau berlaku rendah hati. Dengan cara mengasihi Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan bilang, aku akan berikan 4 hal ini. Kekayaan, kehormatan, jiwa-jiwa, dan keadilan. Katakan amin. Saya yakin saudara kalau saudara mau jujur. Saudara yang dulu, ya kan, belum mencari Tuhan. Belum kenal Tuhan. Sekarang sudah sekian lamanya saudara cari Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, maka saudara melayani Tuhan. Saya lihat sini. Apakah Tuhan pasti buktikan ini? Kekayaan Tuhan berikan buat saudara. Katakan amin. Kehormatan, orang mulai hormati. Orang mau dengarkan saudara. Ya, yang ketiga, Tuhan percayakan saudara dengan jiwa-jiwa. Amin saudara. Tuhan berikan keadilan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, saya juga ngalami hal itu. Dulu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya dari Buddhis, pindah ke Buddha. Siapa? Tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak apa. Saudara, saya belajar mau mengasihi Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan bisa melayani Tuhan. Saya melihat apa yang dia katakan, itu yang mendatangi kita. Saudara bisa di sini katakan amin. Jangan mau ngejar cepat kaya. Oh ya kan, orang Alkitab katakan, ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang kita kejar jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Ayo cari Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Itu firman. Jangan mau cepat kaya. Cepat dapat duit gampang. Gak mau kerja, gak bisa. Orang yang rendah hati adalah orang. Pasti orang ini adalah rajin bekerja. Suka belajar sementara dia bekerja. Katakan amin. Sehingga dia bukan cuma bekerja keras. Tapi dia bekerja cerdas. Saya bisa gini, katakan amin. Ini hal ini. Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati. Yang ketiga saudara. Ya, jika kita berlaku rendah hati. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk berubah. Ya, untuk berubah. Kekuatan untuk berubah itu disebut apa? Kasih karunia. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang telah kita coba untuk kita ubah. Ya, tetapi kita tidak berhasil sehingga kita tidak ada keinginan lagi untuk berubah. Setiap kita ada titik lemah. Saudara, yang membuat kita jatuh, gagal, saudara, berdosa. Setiap kita ada punya titik lemah. Beberapa di antara sampai aku tobat lah, aku gak mau lagi. Tapi gak lama kemudian kita jatuh lagi. Tapi kalau kita jadi orang rendah hati, saudara Yesus Kristus, kita akan datang sama Tuhan, tolong aku, bimbing aku. Dia akan berikan kita apa saudara? Kuasa untuk berubah. Ya, kuasa untuk berubah. Apa kuasa untuk berubah? Kasih karunia. Ya kan? Ketika seorang perempuan, ya saudara, yang kedapatan berzina. Saudara, dibawa kepada Yesus oleh orang Farisi, ahli Taurat. Mereka berkata kepada Yesus. Musa berkata kalau orang dapat zina, ini harus dilempar batu sampai dia mati. Tuhan Yesus berkata apa? Menurut kamu gimana? Mereka mau menguji Yesus. Kalau Yesus bilang, ya kan? Ya lakukan aja. Mereka kan lempar dan perempuan itu mati. Kalau Tuhan berkata bahwa, apa namanya? Oh enggak usah dilempar dengan batu. Wah kamu melanggar hukum Musa.
Itu satu pilihan yang sulit sekali saudaraku. Kalau dia bilang iya, wah ini memang orang ini gak adil. Singkat kata apa Tuhan ceritanya ya? Tuhan apa? Jongkok lalu dia tulis. Dia menulis sesuatu di tanah saudaraku. Waktu dia tulis ada banyak versi. Komentar-komentar Alkitab, para tokoh-tokoh ahli-ahli Alkitab bilang Tuhan sedang menulis 10 hukum Taurat. Ada berapa Tuhan tulis nama-nama orang-orang ya kan yang dia juga tahu pernah pakai perempuan ini. Di antaranya orang-orang itu. Ada banyak orang tafsir-tafsir Alkitab. Selesai Tuhan bicara, terus Tuhan bilang gini, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu lebih dulu, lempar dia. Karena kan dari 10 hukum Musa, 10 hukum Taurat itu saudara, kalau kita bisa lakukan 9, tapi 1 gagal, maka semuanya gagal. Harus semuanya, dan sepanjang hidup kita. Dari lahir sampai hidup, sampai sehari ini, harus berutuh 10. Kalau enggak, tetap enggak punya hak untuk lempar batu. Satu-satu tinggalkan perempuan itu. Yang tidak pernah gagal lakukan 10 hukum Taurat, itu siapa? Yesus sendiri. Yesus, dia kenapa Yesus jongkok? Kenapa Yesus jongkok? Karena perempuan ini ada lagi jongkok. Semua berdiri, yang menghakimi kan berdiri. Orang sombong itu orang yang suka menghakimi kan. Suka cari-cari kesalahan orang kan, orang sombong. Tapi orang rendah hati, dia mau setara dengan orang yang gagal itu. Dia rendahkan diri. Supaya Yesus bisa berbicara face to face sama perempuan yang berdosa ini. Dia berkata bahwa apakah tidak adakah orang yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu sedang apa saudara? Menerima kasih karunia. Kuasa kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kuasa untuk mengubah hidup dia. Alkitab catat sejak saat itu perempuan itu jadi milik Tuhan. Pengikut Tuhan. Dan dia tidak pernah berdosa lagi. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya. Dengan melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita baca Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata apa? Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang, kata mengasihani ini nama grace, saudaraku ya. Tapi dalam terjemahan yang lain dikata kuasa untuk berubah. Tuhan memberikan kuasa ya kan untuk berubah ya kepada orang-orang yang rendah. Semakin kita rendah, semakin rendah hatinya kita, semakin berlimpah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin saudara. Kalau kita berubah pasti kan saudara berkat Tuhan juga makin berubah, makin besar hidup kita. Saudaraku, ya itu yang 3. Yang pertama adalah kalau kita berlaku rendah hati, Tuhan akan menunjukkan jalan buat kita. Dia akan bimbing, dia akan ajar kita. Yang kedua kalau kita berlaku rendah hati adalah kita akan hidupnya dalam berkat sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga kalau kita rendah hati, maka ya kan kita akan diberikan kuasa untuk berubah. Ada kekuatan untuk berubah. Apakah sebagai orang Kristen, saudara punya kerinduan untuk aku mau ngalami perubahan. Saudara, Kristen bukan soal sakit sembuh, miskin kaya, hidupnya enak, bukan tentang itu. Kekristenan adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari. Katakan amin. Berubah. Yang terakhir, yang keempat saudara. Ya, jika kita berlaku rendah hati, Tuhan akan mengurangi level stres kita. Maksudnya level stresnya akan berubah. Saudara mau berlaku rendah hati? Saudara mau belajar rendah hati? Yuk kita belajar saudara. Saya senang khotbah tentang rendah hati bukan karena saya sudah rendah hati. Ini untuk mengajar saya, mengingatkan saya. Supaya saya bisa belajar rendah. Karena gini, saudara. Kalau kita sombong, kita congkak. Itu enggak usah ini. Jalan menuju kejatuhan, kehancuran. Itu adalah dengan berlaku apa? Congkak.
Kecongkakan adalah awal dari segala kejatuhan. Kalau sombong itu awal jatuh. Tetapi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Katakan, apa itu rendah hati, saudara? Ya, rendah hati itu adalah ketika kita bisa menaruh hormat, menghargai orang lain di atas diri kita sendiri. Saudara, katakan amin. Kapan kita berlaku sombong? Ketika kita nggak ada hormat-hormatnya sama orang. Kita nggak bisa hargai orang, malah menghina orang. Nah itu kebalikannya, kita belajar. Katakan amin. Ya, apa itu rendah hati? Ketika kita tidak selalu menuntut ya atas hak-hak kita. Itu namanya kita rendah hati. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau kita sombong, itu akan meningkatkan stress level kita. Kalau kita rendah hati akan menurunkan stress level kita. Saudaraku. Nah, keangkuhan itu menyebabkan stres makin besar, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak saudara begini. Coba kita deteksi. Ya, kita bisa deteksi timbulnya keangkuhan atau kesombongan. Ya kan? Kapan itu? Bagaimana caranya? Ketika kita mulai berubah. Ketika saya mulai berubah. Menjadi seorang yang makin kritis. Maksudnya kritis apa? Suka mencari-cari. Suka memikirkan kekurangan orang. Kelemahan orang. Kesalahan orang. Terus dicari, dipikirkan, lalu di-sharingkan. Untung aku gak gitu ya. Aku gak gitu. Itu sombong dah. Saudara saya ngerti? Menjadi orang yang suka nilai orang lain. Suka menghakimi. Keras kepala. Sulit mengampuni. Nah, sudah nyelinap dah tuh yang namanya roh kesombongan buat kita. Saat itulah kita harus bertobat. Katakan amin. Ampuni aku Tuhan. Karena dosa kesombongan itu gak kelihatan. Itu umaknya. Orang Palembang bilang itu umaknya. Kita sombong. Saudara. Orang-orang sombong itu kelihatannya masih aman. Tapi nanti dia akan mengalami kejatuhan yang membuat dia mengalami kejatuhan yang lain. Entah dalam hal keuangan, soal seks, atau soal dan lain sebagainya. Pak, dijatuh baru dia. Tapi dasar daripada kejatuhan-kejatuhan itu, kesalahan-kesalahan itu, saudara, itu adalah kesombongan. Orang bisa membunuh karena sombong. Kenapa? Sebelum dia membunuh, dia membenci. Sebelum dia membenci, dia tidak mau mengampuni. Dia gak mengampuni karena dia sombong. Betul gak saudara? Itu dosa, jatuh dia, terbuang. Orang jatuh dalam kecanduan narkoba karena sombong awalnya. Ngerti gak saudara? Pusing dia, pusing stres. Pusing dia stres. Pusing stres, pusing kan cari Tuhan. Supaya dapatkan apa? Kelegaan. Katakan amin. Kelegaan. Tapi dia gak cari Tuhan. Dia gak cari itu sombong di mata Tuhan. Dia cari yang mana untuk bisa ngatasin stres dia. Narkoba. Ketika dia ada masalah keuangan. Saudara, mestinya dia harus kerja. Harusnya kalau bisa apapun bagaimana. Kalau dia rendah hati dia bisa datang. Aku butuh, bisa aku bantu. Kalau kita punya hubungan baik, banyak orang mau nolong. Tapi karena dia sombong, dia gak berdoa. Dia ambil keputusan untuk apa? Judi online. Buat pinjaman online. Itu kan baru jatuh, awalnya sombong. Sombong itu awal daripada kejatuhan. Bukan dosa sombongnya ini. Ada turunannya yang bikin itu kena. Wah, orang baru, wah dia utangnya banyak ya. Wah dia inilah ini. Saudara, ya kan orang jatuh. Saudara, kenapa? Ya, dosa, karena dia mungkin luka sama istrinya. Luka sama suaminya. Ada laki-laki baik. Perhatian. Jatuh. Awalnya sombong. Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan amin. Stres, saya stres. Kesombongan meningkatkan stres. Karena yang jatuh kan stres. Siapa sih yang gak stres kalau jatuh? Ketangkep, ketahuan. Betul gak saudaraku? Tapi kalau rendah hati, dia pasti bisa hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai, sejahtera. Di situ ada suka, level stresnya hilang. Gak ada. Saya bisa ngerti gak? Kadang-kadang kita sombong jatuh di mananya?
Kaget nanti lihat titik lemahmu itu apa. Itu yang mendorong. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Terpuruk dia dari situnya. Tapi kalau orang rendah hati, saudaraku, Tuhan akan berikan dia kelegaan dan ketenangan. Makanya Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan padamu. Orang yang rendah hati dia mau datang ke Tuhan. Lalu dia akan berikan dia nggak akan ngalami kejatuhan-jatuhan yang berikutnya, saudara. Yang membuat dia ada stres. Sini. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan apa? Pikulah kuk. Saudara tahu kuk itu kayak kayu untuk membajak daripada sawah atau ladang. 2 itu saudara. Untuk 2 lembu. Biasanya yang satu lembu senior, yang sebelahnya itu lembu yang junior. Ya, supaya lembu yang junior itu belajar dari yang senior untuk caranya bagaimana membajak. Saudaraku. Dan membajak ini akhirnya jadi bebannya, saudara, ditanggung oleh beban yang junior, ditanggung oleh beban yang senior. Hidup kita kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu ibarat 2 lembu senior dengan junior. Katakan amin. Beban kita separohnya menjadi bebannya Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan ajar bagaimana memikul beban kita yang menjadi bagian kita sehingga kita bisa selesaikan. Dan bagian yang kita nggak bisa selesaikan itu menjadi beban Tuhan. Tuhan sendiri yang selesaikan. Itu arti sana. Inilah hidup yang berkemenangan. Itu namanya hidup yang rendah hati. Itu kisahnya. Saudaraku, saya berdoa kita sama-sama belajar. Yuk menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bikin kita hidupnya, saudara, ada kelegaan, ada ketenangan. Sombong, stres. Stresnya apa, saudara? Yaitu kalau udah kena, udah ketahuan, udah jatuh, stres semuanya. Saudaraku, tinggal dicari, tunggu kapan panggilan polisi, ya kan? Kalau yang kasusnya keuangan, nipu orang, ya kan? Untuk segala macam yang ketahuan, hancur semua. Hari ini saya berdoa, biar mari Tuhan, kalau kita tutup mata kita, Tuhan, ampuni dosa kesombongan kami, ampuni keangkuhan kami. Kami tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh ya Tuhan mencari firman-Mu. Kami tidak gentar dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami tidak pernah menanyai Tuhan. Tidak pernah doa dan tanya petunjuk-Mu Tuhan itu apa. Kami tidak pernah minta nasihat dan konseling dengan orang-orang yang rohani. Sehingga kami ambil keputusan yang salah. Yang menyebabkan kami jadi stres. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Beri ajar kami Tuhan. Hari ini kami mau merendahkan diri kami. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Pulihkan hidup kami. Sembuhkan kami. Pulihkan kami. Sembuhkan kami. Tuhan kami mau bangkit dan jadi terang. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Roh Kudus. Kami mau ya Tuhan fokus kepadamu ya Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Dan kami mau melayani ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa yuk. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tiada
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.